Pemirsa, proses rekapitulasi suara masih terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hingga hari ke-9 pasca pemungutan suara 14 Februari, data suara resmi yang sudah masuk ke KPU tercatat 75,26%. Untuk perolehan suara Pilpres terhitung pada 22 Februari 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran masih berada di posisi puncak dengan perolehan 58,89%. Di peringkat kedua, pemirsa, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengantongi 24,06% suara. Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dengan perolehan 17,05% suara. Sementara untuk rekapitulasi suara pemilu legislatif, data yang sudah masuk ke KPU mencapai 62,09%. KPU pemirsa sudah menerima data dari 51.041 TPS dari total 823.236 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Penghitungan suara pemilu 2024 masih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Untuk mengetahui informasi terkini proses rekapitulasi suara, kita bergabung dengan rekan Ikra Anggana di kantor KPU Jakarta. Ikra, sudah berapa persen data resmi yang masuk ke KPU siang ini? Baik, selamat siang Gina Vita dan juga pemirsa. Memang kami terus mengupdate berapa persen data yang masuk ke sistem Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sampai saat ini. Namun ketika kami melihat website resmi dari KPU, memang data terakhir menunjukkan bahwa di tanggal 22 Februari 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan sampai saat ini masih belum ada update-nya bahwa total perolehan suara ini sudah masuk sekitar 75,26% suara, di mana paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini masih unggul di antara paslon lainnya dengan perolehan suara sebesar 58,89% atau sekitar 65.049.000 lebih suara, dan disusul dengan paslon nomor urut 2 Muhaimin Iskandar, maksud kami Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sekitar 24,06%. Atau sekitar 26.500.000 lebih suara, dan terakhir di posisi ketiga ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan suara sebesar sekitar 17,05% atau sekitar 18.833.000 lebih suara, di mana dari informasi yang kami peroleh juga untuk pemilu legislatif ini sudah masuk sekitar 511.141 TPS dari total 823.236 TPS yang sudah masuk atau sekitar 62,09% suara, di mana untuk pemilu legislatif ini Gina Vita dan juga pemirsa 9 parpol sampai saat ini di angka 62% ini sudah berada di atas 4% atau di ambang batas parlemen untuk melenggang ke Senayan. Di antaranya di peringkat pertama ini masih kuat PDI Perjuangan dengan angka 16,78% atau sekitar 11.837.000 lebih suara, disusul oleh Partai Golkar, di mana Partai Golkar memperoleh 15,13% suara atau 10.672.000 lebih suara, dan di posisi ketiga ada Partai Gerindra, di mana Partai Gerindra memperoleh 13,42% atau sekitar 9.467.000 lebih suara, dan disusul oleh PKB di posisi keempat, di posisi kelima ada Nasdem, dan di posisi keenam ada PKS, di posisi ketujuh ada Partai Demokrat, di posisi kedelapan ada Partai Amanat Nasional, dan di posisi ke-9 ini ada Partai Persatuan Pembangunan dengan 4,04% suara. Dari 18 parpol tadi 9 parpol sudah memasuki batas ambang parlemen, namun kita masih terus menunggu, masih ada 38% suara lagi yang terus dilakukan rekapitulasi oleh KPU, dan KPU hari ini informasinya akan melangsungkan konferensi pers
pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun kami masih belum mendapatkan informasi siapa yang akan melangsungkan konferensi pers. Namun kami lihat di meja konferensi pers ini ada papan jabatan dari Ketua KPU RI yang kita tahu Hasyim Asyari dan 4 anggota KPU itu lainnya. Dan memang untuk situasi di sekitar KPU ini pengamanan terus dijaga ketat, di mana informasinya hari ini akan ada aksi unjuk rasa dari pihak yang pro maupun yang kontra dari hasil rekapitulasi suara yang dilangsungkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di mana sekitar sedikitnya tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo ini menjelaskan mempersiagakan sekitar 957 personel gabungan baik dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Pusat. Dan memang informasinya personel ini akan disiagakan di KPU baik juga di Bawaslu dan sekitar jalan dari Jalan Imam Bonjol, Diponegoro hingga Bundaran Hotel Indonesia. Memang sampai saat ini kami masih menunggu informasi terbaru mengenai adanya update di Komisi Pemilihan Umum. Untuk sementara demikian, Gina Vita, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, proses rekapitulasi suara masih terus dilakukan oleh KPU, maksimal nanti akan diumumkan di tanggal 20 Maret ya 2024. Sekali lagi terima kasih Ikra atas laporan Anda langsung dari Gedung KPU Jakarta.